Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Guru. Alhamdulillah sehat semua anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, kali ini Pak Guru akan sedikit membahas materi meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Memberi. Oke, materi yang kali ini akan Pak Guru sampaikan yaitu adalah meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Memberi. Yang pertama akan Pak Guru bahas yaitu adalah Allah itu Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah itu hanya satu. Jadi arti dari Maha Esa itu adalah Allah itu hanya satu. Maha Esa adalah arti dari Al-Ahad. Jadi Maha Esa itu adalah arti dari Al-Ahad. Nah, anak-anak mungkin sering dengar atau pernah dengar Al-Ahad itu ada di dalam Asmaul Husna. Jadi Al-Ahad itu artinya adalah Maha Esa. Nah, Maha Esa itu artinya adalah Allah itu hanya satu atau tunggal. Allah tidak membutuhkan yang lain. Jadi Allah tidak membutuhkan bantuan yang lain. Allah tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya. Jadi Allah itu hanya satu, tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya. Artinya di sini bahwa Tuhan itu hanya ada satu, tidak ada Tuhan yang lain. Itu arti dari Allah Maha Esa atau Al-Ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak beranak. Apa itu tidak beranak? Allah itu tidak mempunyai anak, ya. Jadi Allah tidak beranak, itu artinya Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Dan tidak diperanakan itu artinya apa? Allah itu tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Jadi yang namanya Allah itu tidak dilahirkan oleh ibu atau tidak memiliki ayah dan ibu dan juga tidak memiliki anak. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai Allah kalau dia itu memiliki ayah atau ibu atau juga memiliki anak berarti itu bukan Allah. Hanya kepadanya kita berharap, tidak kepada yang lain. Jadi hanya kepada Allah kita berharap sesuatu atau memohon sesuatu, tidak berharap kepada selain Allah. Apa itu selain Allah? Bisa mungkin berharap kepada sebuah batu yang sangat besar atau mungkin pohon yang sangat besar, karena saking besarnya pohon itu atau batu itu terus kita memohon kepada batu itu atau pohon itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita hanya boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Jadi kita itu beribadah niatnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita beribadah itu harus lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain atau mungkin bukan karena sesuatu hal, tapi kita niat beribadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita tidak boleh menjadi hamba atau mungkin kalau bahasa Jawanya itu kawula. Nah, hamba ya, atau mungkin kita tidak boleh menjadi penyembah. Nah, kita tidak boleh menjadi penyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Tidak boleh menyekutukan Allah
Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Menyekutukan itu tadi artinya adalah sesuatu yang menyaminya atau Allah disamakan dengan sesuatu. Umpamanya Allah disamakan dengan sebuah batu yang sangat besar, karena saking besarnya batu itu tidak bisa dihancurkan, maka batu itu disembah. Berarti kita sama saja menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan benda yang sangat besar tadi atau batu yang sangat besar. Itu tidak boleh. Jadi Allah itu tidak boleh disekutukan. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Nah, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Umpamanya, kita anak-anak ya, tiba-tiba diramal, kamu besok akan dapat mobil. Alhamdulillah, ya, senang banget dapat mobil. Boleh nggak kita percaya? Ya, jangan dipercaya. Tapi kalau memang itu jadi kenyataan, ya alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh mempercayai dan tidak boleh meyakini. Seandainya itu terjadi, itu hanya terjadi karena kehendak Allah. Bukan orang itu tadi mengetahui bahwa hal yang belum terjadi, tapi kebetulan saja apa yang dia pikirkan atau yang dia rasakan itu tepat, seperti itu. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir siapa itu zikir? Zikir itu artinya adalah mengingat. Jadi kita itu harus selalu memperbanyak mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Nah, cara mengingat Allah salah satunya yaitu adalah dengan kita melakukan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita sedang melakukan sholat 5 waktu itu kita artinya sedang ingat kepada Allah. Atau mungkin dengan bacaan tasbih, tahmid, terus tahlil, dan lain-lain. Ya, itu artinya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Untuk selanjutnya yaitu Pak Guru akan membahas Allah Maha Pemberi. Allah tidak pernah berhenti memberi rizki kepada seluruh hambanya. Jadi Allah itu tidak pernah berhenti memberi rizki atau rezeki kepada seluruh hambanya. Seluruh hamba Allah itu semua mendapatkan rezeki. Baik itu yang sholat ataupun yang tidak sholat, itu semuanya akan mendapatkan rizki. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Jadi dimanapun tempat itu bermunculan rezeki berupa makanan. Contohnya, ikan yang ada di laut itu adalah makhluk Allah. Jadi ikan yang ada di laut itu adalah makhluk Allah. Di sana ikan pun bisa makan. Nah, terus kita sebagai manusia ya, yang juga hamba Allah, itu dimanapun kita berada, di situ pasti ada rezeki berupa makanan. Dimanapun kita berada, di situ ada rezeki berupa makanan. Kita sedang berada di hutan, ada umpamanya kebetulan lagi jalan di hutan, ada buah pisang di situ. Berarti kan itu buah pisang bisa dimakan. Tumbuhan itu bisa dimakan dengan cara ada yang dengan cara harus diolah dulu, ada yang bisa dimakan secara langsung. Umpamanya kita sedang berada di laut, bingung mau makan apa, kita tinggal mancing, dapat ikan, ikan itu bisa kita makan. Nah, itu artinya di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Di dalam tanah pun kadang ada rezeki berupa makanan. Lanjut, itu semua bukti bahwa Allah Maha Pemberi kepada seluruh hambanya. Maha Pemberi adalah arti dari Al-Wahhab. Jadi Maha Pemberi itu adalah arti dari Al-Wahhab. Al-Wahhab itu juga salah satu dari Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi. Bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi adalah titik 2. Yang pertama, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi kalau kita itu meyakini bahwa Allah Maha Pemberi, atau cara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi, kita itu harus suka memberi sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu harus dengan ikhlas.
Jangan pamrih atau mengharapkan sesuatu balasan dari orang tersebut. Aku wis wae kok ora diwai maning nang kaya. Wah, itu cara bahasa Jawanya atau cara bahasa Cilacapnya. Kalau bahasa Indonesia, tadi aku udah ngasih ke orang itu kok aku nggak dikasih lagi ya. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau kita memberi itu harus dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Nah, kalau kita memberi kepada orang lain tanpa harus diminta dulu sama orang tersebut atau disuruh orang lain. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari Pak Guru. Banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.